sehat. Selamat malam, Mas Vima. Perkenalkan, saya Vima. Di sini saya yang akan memandu jalannya acara talk show pada malam hari ini. Nah, selama 90 menit ke depan, kita akan sama-sama banyak belajar dan berbincang-bincang dengan para Microsoft MVP yang telah hadir bersama kita pada room Microsoft Team ini tentunya. Ada Pak Ridi Ferdiana sebagai Microsoft MVP dalam bidang developer teknologi, dan ada juga Pak Agus Suparno, Microsoft MVP dalam bidang artificial intelligence. Nah, talk show kali ini mengangkat topik yang sangat menarik dan juga relevan nih. Terlebih lagi, kita sedang menghadapi kondisi yang ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Nah, talk show dengan judul Planning Disaster Recovery Strategy for Academic Digital Assets yang akan dibawakan oleh para ahli di bidangnya akan membahas bagaimana mempersiapkan dan merencanakan data storage yang aman, nyaman, dan sederhana. Talk show pada malam hari ini terbagi menjadi 2 sesi. Di sesi yang pertama akan membahas mengenai digital asset di lingkungan akademik. Lalu dilanjutkan pada sesi yang kedua, kita akan membahas mengenai disaster recovery atau bagaimana mencegah dan mengatasi disaster itu tadi. Nah, tidak lupa di akhir acara nanti akan ada feedback form mengenai acara talk show ini. Kami imbau Bapak dan Ibu untuk mengisinya dengan cara men-scan QR code atau link yang tertera pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ridi Ferdiana dan Pak Agus Suparno untuk memulai perbincangan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ridi Ferdiana, Pak Agus, kami persilahkan. Malam, Mbak Vima. Pak Agus mana nih Pak Agus? Halo Pak. Akhirnya kita ketemu. Ya, satu scene. Biasanya kita beda scene ya. Ya, rekan-rekan sekalian, selamat malam ini semua ya. Oke, semoga tidak ngantuk ya. Kita akan coba mulai diskusi. Bentuknya talk show di sini, jadi jangan harap saya dan Pak Agus akan ngobrol sendiri-sendiri. Enggak, kita ngobrol bareng-bareng ya Pak ya. Jadi nanti rekan-rekan juga pada saat sesi ini ya, teman-teman sekalian yang mungkin berada di dunia akademik ataupun dunia industri, yang penting jangan di dunia lain ya Pak ya. Oke, kita akan sama-sama bahas nih ya. Kita akan sama-sama bahas tentang satu hal yang cukup seru ya, terutama proses data, dan kita fokus di sini datanya di akademik ya. Oke. Kita akan fokus datanya di data akademik seperti itu. Pak Agus sendiri juga tentu saja berasal dari lingkungan akademik, jadi punya pahit asam garamnya ya terkait dengan data akademik. Biasanya data akademik itu dipakai untuk apa ya Pak Agus ya? Biasanya paling sering itu dibutuhkan pada saat apa gitu? Pada saat apa biasanya dibutuhkan? Berdasarkan pengalaman di kampus ya, kalau bisa saya bagi data akademik itu berarti ada 3. Berarti mahasiswa sendiri, data tentang mahasiswa, kemudian data akademiknya tentang proses belajarnya, dan data dosennya Pak. Itu yang paling penting, yang paling urgent, yang harus dikelola, yang selama ini kami bergulat di dalamnya. Jadi data 3 tipe itu yang penting sekali bagi akademik menurut saya. Nah, iya nih, untuk rekan-rekan nih, mungkin bisa dilihat layarnya ya. Layarnya udah kelihatan belum ya ini sharing screen saya? Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatannya. Oke, nanti talk show ini ada 2 sesi nih teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Talk show ini bentuknya santai aja, jadi nggak ada sama sekali kewajiban untuk membuka Azure dan sebagainya. Kita benar-benar fokus untuk ngobrol gitu ya. Nanti jangan khawatir, nanti setelah sesi ini akan ada sesi lanjutan ya, workshop ya Pak Agus ya. Kita akan saya bersama Pak Agus akan workshop terkait dengan disaster recovery planning. Tapi sementara ini kita ngobrol dulu. Ada 2 sesi nih ya. Pertama sesi tentang bagaimana apa saja digital asset di dunia akademik ya. Terus kemudian setelah itu kita bicara bagaimana melindungi, mengamankan dan menyelamatkan ya, seperti itu. Saya jadi ingat nih sebelum kita mulai, data itu ya betul ya the next currency ya. Pak Agus juga pasti sepakat ya, karena
sekarang segala sesuatu ternyata data kita itu cukup bermanfaat. Ingat kasus Facebook ya, Bapak Ibu sekalian ya, pada saat WhatsApp mulai membuka privacy barunya untuk berbagi data, rekan-rekan masih tetap menggunakan Facebook? Pak Agus masih tetap pakai Facebook? Masih, Pak. Ya masih lah ya, karena ya gimana lagi ya. Memang itulah pertukaran antara software yang freemium dengan data kita gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga heran Pak Agus. Saya itu nge-search tentang cicilan panci 12 bulan gitu ya. Terus tiba-tiba keluar di e-commerce cicilan panci 12 bulan. Luar biasa sekali sekarang ya. Oke. Tadi ya, kita mulai sesi pertama nih, digital asset di dunia akademik. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, nanti bisa langsung di kolom chat ya. Kolom chat saja ya, nanti Pak Agus akan jawab, ya saya juga akan coba bantu jawab ya kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, nanti biar Vima yang jawab. Oke, kita akan bahas dulu ya Pak. Pertanyaan pertama tadi ya Pak ya. Pertanyaan pertama, apa saja aset digital di dunia akademik? Tadi apa saja Pak? Bisa diulangi Pak? Jadi ada 3 yang paling utama, yaitu data tentang mahasiswa, data tentang pembelajarannya, data akademiknya, dan data tentang dosennya, Pak. Jadi sekarang ini kan dosen itu kan harus, terutama yang serdos ya, harus laporan dan sebagainya kan. Segala laporannya kan digital semua. Nah itu kadang-kala kalau kelewat datanya itu kan, waduh, repot juga, harus diulang kan nggak mungkin. Misalnya contohnya data kehadiran gitu kan, ya mungkin yang sudah elektronik lebih mudah ya. Bagi kampus yang masih manual gitu, tanda tangan dan harus di-scan, nah itu kan akan bermasalah ketika sudah lewat waktunya, nyarinya di mana, mau laporan beban kerja dosen. Disasternya itu kadang pusingnya di situ. Nah, langsung dialog aja ya Pak. Dari iya nggak apa-apa, itu. nggak apa-apa. Berdasarkan kami dan beberapa teman sih, saya juga diskusi dengan teman-teman bagaimana selama ini nyimpennya. Nah, beberapa sih masih di lokal gitu Pak. Nah, masih di komputer masing-masing ya? Iya, komputer masing-masing. Ya? Iya, nah itu kan resikonya kadang harddisknya bermasalah bagaimana. Nah ini saya juga punya bagaimana pengalaman menurut yang menarik terkait dengan itu. Yang diplot nih Pak? Gimana itu? Sebenarnya yang ideal ya, harus dua-duanya. Saya juga punya pengalaman yang menarik terkait dengan itu. Jadi agak lucu juga sih ya kalau kita bicara data digital tetapi masih ditaruh di lokal gitu ya. Oke. Terus akhirnya kan kita berbondong-bondong ya Pak pergi ke cloud gitu ya. Ya seperti itu. Ke cloud itu istilahnya kalau Vima marah-marah sama cowoknya itu di cloud ke laut maksudnya ya. Ya artinya kan jauh di tempat yang biasa kita letakkan. Entah itu di OneDrive for Business atau SharePoint dan produk-produk lain di luar Microsoft gitu ya. Kita taruh di sana. Tapi masih ada problemnya Pak yang saya lihat gitu ya. Walaupun data kita asetnya digital tapi masih ada lucunya. Lucunya adalah datanya data organisasi tapi disimpan di account personal gitu ya. Iya, jadi gitu kan. Jadi akunnya udah akun cloud nih. Oke, saya taruh di OneDrive, tapi OneDrive-nya masih personal. OneDrive bukan OneDrive organisasi. Padahal kalau kita bilang data akademik ya, itu kan yang punya siapa tuh? Yang punya kan bukan dosen ya. Yang punya adalah kampus, betul seperti kampus. Yang punya adalah kampus. Jadi di sini aset-aset digital itu akhirnya terdiverse ya, terpecah-pecah, terpisah-pisah gitu ya. Ciri-cirinya itu kalau misalnya ada siapa gitu ya, misalnya ada dekan atau ada siapapun gitu ya, atau ada ketua departemen atau apapun nyari data, yang dia hubungi bukan komputer, tapi yang dia hubungi adalah staf yang biasa megang data. Nah, ini ciri-ciri kalau aset digitalnya masih terpecah-pecah seperti itu. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi dia gimana, Pak? Iya gitu. Saya juga sempat bingung kalau kayak gitu harusnya gimana ya. Nah, sementara kalau kita bicara data digital itu kan biasanya disimpan di mana? Biasanya kan pilihannya kalau nggak di mana aja tuh bagus. Kalau nggak di cloud, lokal sih seringnya masih, karena habis
scan gitu, disimpan di cloud, lokal, dua-duanya hybrid. Iya, dan agak lucu juga kalau misalnya apalagi ditaruh di lokal ya. Tolong dong cari data ini, maaf saya lagi cuti gitu ya, nunggu saya selesai cuti dulu ya udah selesai gitu ya. Apalagi Kalau sekarang bukan cuti Pak, saya lagi WFH gitu. Iya, saya lagi Datanya WFH ke gitu ya, kampus. dan PC-nya ketinggalan di kantor gitu, bagus. Nah itu dia, seringnya gitu. Oke. Ya, ya. Nah, mungkin teman-teman gimana tuh kalau teman-teman sendiri di mana aset data digital disimpan? Ya. Oke, coba di tap tuh QR code-nya di tap, dipakai ponselnya ya. Sekali-kali ponselnya dipakai untuk hal yang berfaedah, yaitu mengikuti vote di sini ya. Jangan cuma sosial media aja gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu ya di tap gitu ya. Oke. Ya mohon maaf ini acaranya nggak serius-serius banget gitu ya. Kita santai aja dan mungkin agak vulgar juga. Nanti biar urusannya tim untuk mengurus sensornya ya Pak Agus ya, supaya tidak terjaring KPLI kita. Oke. Iya. Oke, apakah datamu sudah di cloud? Ya, silakan. Kita kasih waktu nih berapa? Ya, oke, kita kasih waktu 3 menit. Sementara itu kita ngobrol-ngobrol. Oke. Lalu saya pengen bertanya Pak Agus, kenapa orang-orang masih suka taruh di lokal? Apa rasanya? Kalau sepengetahuan saya ya, ini yang saya lihat Halo? praktis ya. Praktis ya. Terus apa lagi itu kira-kira? Koneksi internetnya kan besar. Kalau upload gitu ya, scan-nya misalnya 40 mega satu file gitu kan. Uploadnya pakai tethering kan mumet juga tuh kadang. Nah itu kadang beberapa teman itu kendalanya begitu. Jadi uploadnya yang jadi masalah karena koneksi internetnya yang masih tethering lah karena WFH kayak gini. Itu sih yang saya lihat Pak dari teman-teman gitu. Nah menurut Pak gimana? Sama. Saya juga merasa seperti itu. Honestly saya juga suka di lokal sih ya. Di lokal tuh rasanya lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau hard disk kita SSD kan kenceng gitu ya. Jadi saya itu sempat melakukan aktivitas yang mungkin sedikit lugu sih ya. Jadi sebelum saya taruh di cloud, yang saya lakukan itu adalah saya punya flash disk Pak. Flash disknya itu saya pasang aplikasi untuk sinkronisasi file. Jadi ada satu folder khusus ya. Setiap saya colok flash disk, autoran satu aplikasi itu. Aplikasi itu akan synchronize. Nah, gitu. Suatu saat saya buru-buru tuh, ya waktu zaman belum WFH ya. Saya buru-buru harus presentasi di Jakarta gitu ya. Saya nyolokin flash disk, tapi ternyata autorannya nggak jalan gara-gara ada patch terbaru. Flash disknya saya bawa ke Jakarta. Pas saya mau presentasi, kok presentasinya nggak ada gitu ya. Ternyata presentasinya masih di Jogja. Jadi ternyata lupa synchronize. Dan itu kan saya repot gitu ya. Pengen beri akses kepada siapa supaya bisa ngirim file saya dan sebagainya. Setelah itu saya kapok Pak pakai file synchronize basisnya USB. Saya pasti pakai OneDrive yang saya pasang automatic synchronize seperti itu. Jadi akhirnya seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya rekan-rekan ya. Kita lihat hasilnya rekan-rekan. Oke, hasilnya rekan-rekan terkait dengan ini. Saya mau lihat dulu tuh. Mana tuh ya? Kok nggak keluar? Saya cek dulu di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di mana Anda menyimpan? Di mana Anda menyimpan nih? Oke. Betul kan Pak. Sekarang berarti udah agak kemajuan nih Pak. Sudah hybrid. Di lokal ada, di cloud ada, seperti itu ya. Oke. Berarti kita masih perlu lanjut enggak nih sesinya? Udah bener Pak. Mereka sudah teredukasi untuk menaruh di hybrid. Tapi kenapa yang lokal yang ditaruh sedikit ya? Kenapa enggak lokalnya sedikit, cloudnya banyak gitu ya, hybrid ya fine ya. Tapi rata-rata di hybrid. Oke. Nanti kita akan tanya teknik hybridnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu Pak. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah lebih baik mana, lokal, cloud, atau hybrid? Ya, menarik banget.
Nah, iya kan? Lebih baik mana, lokal, cloud, atau hybrid? Ya, seperti itu. Oke. Kalau Pak Agus sendiri lebih milih mana, Pak? Ya kalau saat ini sih saya full di cloud Pak, karena kan secara laptop saya sendiri ada OneDrive yang for business kan, jadi synchronize gitu. Jadi tinggal di explore aja kita taruh di situ seolah-olah kayak di lokal gitu. Dengan kondisi tidak ada internet tetap bisa buka, tapi kalau ada internet langsung synchronize. Dengan phone saya Office 365-nya kan 1 tera Pak, jadi bebas lah dengan harddisk kurang gitu. 1 tera Pak. Jangan salah Pak, institusi peserta yang ikut di sini ada yang dapatnya 5 tera Pak. Widih, Ya, luar biasa. beda-beda. Saya juga heran gitu ya, kenapa saya 1 tera terus ada institusi yang sebelah 5 tera. Bapak Ibu ada yang pakai OneDrive dan isinya 5 tera, bersyukurlah, artinya itu adalah premium customer gitu ya, dapatnya 5 tera gitu ya. Kita masih belum premium Pak, kita masih standar gitu ya, gratisan. Oke, enggak juga sih. Tapi yang menarik ya, tadi Pak Agus mengatakan OneDrive for Business. Jadi kalau teman-teman sekarang punya Windows 10, ya Windows 10 itu pasti ada yang namanya ini ya. Rekan-rekan lihat di situ ada yang namanya OneDrive. Nah, OneDrive-nya ada banyak macamnya tuh ya. Bapak Ibu bisa melihat di layar saya, di situ ada OneDrive. Yang putih itu OneDrive personal tuh ya. Oke. OneDrive personal. Jadi OneDrive personal ini tuh menyimpan data personal saya, foto gitu ya, kayak foto-foto gitu, video TikTok, enggak saya nggak ikutan TikTok ya, seperti itu. Terus kemudian dokumen-dokumen pribadi, nah gitu. Kemudian yang biru-biru ini itu adalah OneDrive for apa Pak? For business ya Pak ya, seperti itu. Nah, menariknya kalau teman-teman bisa menggunakan Windows 10 gitu ya, ataupun menggunakan OneDrive ini, teman-teman pasti tahu dong fitur yang cukup menarik di OneDrive for Business, OneDrive atau OneDrive for Business. Saya akan coba share optionnya sebentar. Kok nggak keluar? Oke, help and setting di situ. Oke, nah di sini saya akan buat setting di sana. Oke, dan di sini bisa dilihat OneDrive-nya. Nah, di sini nih fitur yang paling menarik ya Pak ya. Files on demand. Ya. Jadi seperti yang tadi Pak Agus bilang tuh, file on demand. File on demand itu artinya akan di-set ke lokal kalau pas kita perlu aja. Nah, itu juga menarik tuh. Bagi kaum fakir seperti kita, mungkin kita perlu mengaktifkan ini ya Pak ya. Jadi pas Metro Network, pas tethering itu di checklist aja, nanti nggak akan nge-synchronize. Tapi begitu di cafe, di kantor, di sekolah, dia langsung melakukan sinkronisasi secara otomatis. Nah, seperti itu. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi di sini ada 3 penyimpanan ya, lokal, cloud, dan hybrid. Ya, seperti itu. Enaknya lokal biasanya lebih murah ya Pak. Per terabyte, per terabyte kira-kira murah nggak ya? Harddisk 1 tera versus storage 1 tera cloud. Itu murahan mana Pak Agus? Ya kalau dilihat benefitnya sih ya sebenarnya murah cloud karena kita nggak bisa bawa harddisk kemana-mana kan. Jadi kalau lokal kan harus dibawa harus kemana-mana, berat dan sebagainya. Kemudian risiko. Jadi nilai value-nya bukan di belinya, tapi di keamanan, kemudahan. Pengalaman saya sih begitu. Iya ya, betul. Jadi kalau cloud itu lebih fleksibel ya. Membayangkan beli harddisk memang sekitar anggaplah 1 juta gitu ya. Memang sudah selesai masalahnya. Tapi kan ke depannya potensi masalahnya akan muncul kan. Beda kalau beli cloud. Beli memang langganan tidak terlalu mahal sih memang. Tapi masalah ke depannya sudah tergambarkan akan keamanannya gitu. Jadi pra pembeliannya yang jadi masalah kalau beli harddisk itu. Iya seperti itu. Ya, saya sepakat sih. Saya merasakan karena pengalaman harddisk mati Pak dulu Pak. Jadi saya sempat ke yang masih harddisknya masih hidup itu
bersyukurlah, sadar-sadarlah seperti backup gitu, karena mati hard disk itu kadang tidak ngomong, tidak ada tanda-tanda, Pak. Tiba-tiba gitu, saya ngalami itu. Makanya aduh, yang perasaan kehilangannya itu terasa ketika ngalami sendiri gitu, Pak. Kalau orang yang Padahal kalau hanya harddisk cerita, bagus paling isinya film aja kan Pak? masa gitu aja Paling hilang gitu film kan. Korea kan Pak isinya Pak, harddisknya bagus. Oke. Nah, itu betul sekali. Nah, tapi dan juga ya Pak Agus ya, kita sepakat ya kalau cloud itu scalable, betul kan ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya harddisk kan mungkin beli 1 tera terus kan kurang ya harus beli lagi kan ya? Jelas. Nggak bisa harddisknya di-upgrade gitu ya, 1 tera chipnya diganti, enggak kan ya? Pasti beli harddisk lagi kan ya? Kalau cloud tinggal hubungi admin aja, tolong dong dinaikin jadi 5 tera gitu ya, tolong dinaikin sampai 10 tera, 100 tera, bisa gitu ya. Nah, dan berita baiknya kan kalau rekan-rekan di akademik, ekspektasi saya nih teman-teman yang hadir semuanya dari higher education atau K-12 gitu ya, semua kan pakai Office 365 yang free untuk akademik. Jadi kan benar-benar zero cost ya Pak ya, kecuali koneksi internet ya. Iya. Jadi tinggal dikombinasikan aja dengan hybrid, apalagi jangan salah kalau cloud itu juga governance-nya kuat, jadi keamanannya itu ya lebih secure ya, seperti itu. Dengan catatan dipakai dengan cara yang benar ya Pak ya, jangan bagi-bagi link, jangan menggunakan cloud yang lain yang mudah tersebar gitu ya Pak, nanti kena kasus ya Pak. Videonya Pak Agus beredar kan repot Pak, ya seperti itu ya. Video Pak Agus lagi coding maksudnya ya. Oke. Nah jadi teman-teman, jadi memang yang sudah memilih hybrid itu sudah kondisinya benar ya, Anda sudah berjalan yang benar. Yang masih di lokal seperti tadi kata Pak Agus segeralah bertobat ya Pak. Bertobat iya. Karena kalau belum merasakan sakitnya itu nggak sadar-sadar biasanya Pak. Iya. Vima juga pernah kehilangan tuh Pak. Jadi satu harddisk itu rusak gitu. Isinya foto-fotonya mantannya semua dia. Jadi dia nyesel gitu. Padahal satu folder itu satu mantan gitu ya. Kan repot juga. Ya, enggak bercanda ya Vima. Oke. Kemudian apapun lokasi penyimpanannya, ingat aturan 321. Ya. 321 apa sih? Ya, 321 itu 3 salinan, 2 tipe penyimpanan dan 1 lokasi yang berbeda. Ya, jadi minimal 321 ya. Kalau pengen tahu artikel selengkapnya itu ada QR code tuh ya, di tab aja ya. Bisa di tab, terus dilihat, di like, subscribe, terserah ya. Seperti itu. Tapi jangan dihujat ya. Udah nulis gitu. Malah dihujat ya. Netizen. Oke, pertama 3 salinan. 3 salinan itu berarti ada 3 salinan ya. Kita punya 3 salinan enggak? Pak Agus punya berapa salinan, Pak? Oke, biasanya kalau gitu misalnya saya punya 2 laptop, berarti laptop 1 salinan, laptop 2 salinan, dan yang satunya lagi ada di cloud, 3 salinan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman di institusi akademik mungkin 1 salinan di kantor, ya kan? 1 salinan di rumah, 1 salinan di cloud, gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Oke, 2 tipe penyimpanan. Tipe penyimpanan ini maksudnya yang satu di lokal, yang satu di cloud. Ya. Dan tentu saja 1 lokasi yang berbeda ya bagus ya. Karena yang satunya di kita, yang satunya nggak tahu di mana. Ya, seperti itu. Karena namanya juga di cloud. Jadi aturan 321. Ini aturan yang harus dipegang pada saat kita bicara digital asset. Ya, oke. Mudah diingat. Oke. Kira-kira gitu. Kalau Pak Agus 3 salinan biasanya di mana aja Pak? Di laptop, di harddisk eksternal, di cloud. Oh, harddisk eksternal, betul. Betul. Saya lupa tuh harddisk eksternal. Oke, menarik. Saya nggak pernah tuh taruh di harddisk eksternal. Oke, mungkin saya akan coba tuh. Oke. Oh iya, atau nggak teman-teman juga bisa taruh di NAS. Ya, NAS. Kalau perusahaan organisasi, cobalah invest NAS. Ya, NAS itu singkatan dari apa sih? Ya, bukan nasi kan? Network Attached Storage. Jadi sebuah platform komputasi khusus, komputer mini yang fokus untuk menyimpan apapun data digital Anda. Dan saya rasa bagi organisasi NAS itu sebuah ya fardu ain ya, seperti itu. Oke.
Ya, karena kita harus punya satu lokasi khusus, apalagi data organisasi. Oke. Ya. Contohnya saya punya cerita gitu, cerita menarik organisasi, bukan organisasi akademik sih, tapi organisasi organisasi perusahaan. Nah, suatu saat ada pegawainya yang resign. Nah, resign bagus ya. Resign. Akunnya itu nggak sengaja sama admin di delete. Cetes gitu ya. Akun Office 365-nya di delete gitu. Oke. Filenya jadi hilang semua kan bagus. Nah, terus tiba-tiba si atasannya itu bilang gitu ya, saya pengen lihat dong si hasilnya misalnya Mas X gitu. Waduh Pak, kehapus gitu ya, seperti itu, datanya hilang. Makanya masih perlu. Nah, kalau teman-teman pakai network attached storage itu bukan cuma data yang ada di lokal saja yang bisa disimpan, tapi Microsoft 365 akun seluruh organisasi itu bisa disimpan pakai network attached storage. Jadi bisa satu organisasi itu bisa disimpan dokumennya dan sebagainya. Jadi benar-benar punyanya itu. Ya, makanya tadi dipisahkan ya Pak Agus ya, ada OneDrive biasa warnanya putih, ada OneDrive for Business warnanya biru. Jadi tujuannya Microsoft itu, ya, bukan maksudnya dibuat pusing ada OneDrive ini, enggak, ada tujuannya. Satu taruh untuk kantor, satu taruh untuk pribadi, gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana data itu digital asset itu dikelola? Wah ini gambarnya. Oke. Bagaimana itu dikelola? Ya, macam-macam. Ya, pertama datanya itu di backup ya bagus ya. Oke. Terus kemudian datanya setelah di backup dilindungi, dimonitoring, diupdate secara berkala datanya, diotomasi, pokoknya macam-macam ya seperti itu. Nah, Microsoft sendiri punya pendekatan yang namanya DAM, Digital Asset Management. Ya. Digital Asset Management itu apa? Digital Asset Management itu data capabilities dan data cultures. Ini ya seperti itu. Data capabilities dan data culture. Ya. Data capabilities itu saya mau nggak beri gambaran yang sederhana nih data capabilities nih. Sebentar, mana whiteboard saya? Ya. Oke. Gimana Pak? Data capabilities. Data capabilities. Jadi ada dua nih. Kalau kata Microsoft, kalau pengen buat segala sesuatunya itu kita bisa kita bisa menggunakan pendekatan data capabilities, data culture. Nah, ini apa sih? Nah, ini kita akan bahas dulu nih sebentar. Oke. Pertama, kalau kita bicara digital asset, maka kita harus make sure dulu kalau data yang kita simpan itu benar-benar data berfaedah. Betul nggak Pak Agus? Ya. Kalau datanya itu nggak berfaedah, misalnya datanya gambar gitu ya, yang gambar nggak ada fungsinya, icon-icon lucu gitu kan, emoji gitu ya, seperti itu terus dikoleksi, disimpan, itu data capabilities-nya ya nggak terlalu tinggi kan untuk organisasi. Jadi kalau kita bicara data capabilities, kita bicara, ya. Kalau kita bicara data capabilities, kita bicara jangan sampai udah nyimpen datanya itu nggak ada gunanya, gitu. Idealnya seperti itu, ya. Jadi make sure datanya punya capable. Capable itu artinya punya faedah. Nah, faedah ya. Faedah seperti itu. Definisi faedah itu apa ya bagusnya? Bermanfaat. Misalnya kalau kita sebagai dosen gitu ya, kita perlu data apa tuh? Data akademik, kita ngajar apa saja ya kan? Data penelitian, data pengabdian, kan itu ada fungsinya seperti itu. Ya. Foto kegiatan. Foto kegiatan dan sebagainya yang nanti bisa bantu akreditasi misalnya, ya kan? Iya. Betul. Jadi teman-teman harus make sure dulu kalau data yang disimpan itu memiliki capable berfaedah dan juga capable dari sisi infra. Ya, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya dari sisi manfaat, jadi sisi infra juga. Kalau datanya teman-teman masih simpan di lokasi yang mohon maaf sulit dijangkau gitu ya, misalnya ditaruhnya di laptop atau di komputer tersebut gitu ya, yang loginnya itu masih belum terkoneksi internet, itu infranya belum cukup mencukupi.
nggak bisa kita mining ya Pak untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Iya, Itu data capabilities tuh seperti itu ya. Nah kalau teman-teman lihat di gambar ini, data capabilities itu didasarkan pada 5 hal tuh ya, 5 hal tuh ya, 5 hal ya. Pertama, modern dulu, tempat menyimpannya harus modern, harus scalable ya. seperti itu. Yang kedua, bisa diakses secara mudah. Oke, datanya harus bisa diakses secara mudah. Oke, melalui aplikasi apapun. Oke, terus bisa di analytics. Wah, ini kan di analytics. Oke, contohnya analytics adalah siapa dosen yang kerjaannya beban lebih terus. Nah, itu kan harus dikasih bonus. Enggak, malah dikasih, enggak boleh. Ya. Sering bukanya sosmed terus. Ya, terus bisa dianalisis menggunakan data science. Contohnya mahasiswa mana yang nilainya apa yang bakalan jadi entrepreneur sukses, misalnya seperti itu. Kita prediksi gitu ya Pak, berdasarkan nilai kuliah gitu ya, seperti itu. Dan soft skill-nya, keahlian keaktifan di UKM dan sebagainya. Betul. Saya jadi ingat gitu ya, waktu dulu ada SMS gitu, SMS kalau kita rek spasi apa gitu ya, kita bisa tahu, oh kamu cocok kerja di air gitu ya, misalnya kayak gitu. Oh kamu cocok kerjanya keringan gitu ya, kerja di udara gitu ya. Oke, mungkin mereka sudah punya teknologi data science sebelum kita. Ya, seperti itu. Kayak orang pinter gitu ya. Orang pinter. Dan punya data governance tuh. Ya, data governance itu siapa yang nyimpen datanya? Ya, apa itu Pak? Data governance. Jadi data governance tuh kayak apa ya? Tata kelola datanya. Contohnya nih, kalau kita nyiapin akreditasi, itu kan kita harus nyiapin tuh datanya minimal H-4 dari data. Nah, itu kan data apa saja yang dikumpulkan kan harus diatur. Siapa yang mengumpulkannya, gitu kan? Terus data apa yang bisa diterima, nah itu data governance. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan data capabilities. Ya. Nanti ditambah dengan data culture. Data culture ini culture kita, gitu ya. Kadang-kadang kita di dunia akademik itu punya datanya, cuma kita males dokumentasiin. Betul. Kita mulai dokumentasiin pas udah mulai sadar tuh. Harus pas laporan. Udah mulai sadar, pas butuh. Harus laporan, Pak. Oh, pas ada laporan baru tuh cari-cari tuh. Ya, pas awal tengah tahun sih santai-santai, pas akhir tahun baru repot tuh. Ya, ngumpulin, aduh ini mau apa? Untuk BKD lah, apalah sampai lupa gitu ya, seperti itu lokasinya di mana. Nah, Microsoft nih ya, Microsoft kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu sekalian, Microsoft itu punya tempat untuk menaruh data, tempat yang all in, tempat yang kalau kata orang-orang sih palu gada, apa lu mau gua ada gitu ya. Namanya Microsoft Data First. Nah, jadi pengen teman-teman itu taruh di OneDrive, Dropbox dan yang lain-lain itu bisa diagregasi semua ke satu lokasi yang namanya Data First. Oke, jadi Microsoft Data First ini baru. Dulu sih namanya Common Data Services. Nanti setelah itu bukan cuma data yang teman-teman miliki, tapi data yang di Microsoft 365, Microsoft Power Platform, atau Dynamics 365 juga bisa ditarik untuk kebutuhan akademik. Jadi semua data itu punya teman-teman, punya Bapak Ibu sekalian. Ya, Microsoft kasih gratis cuma agar tercipta culture menggunakan Office ya Pak ya. Iya, datanya tetap kalian yang Microsoft itu nggak jualan iklan kok seperti itu, ya kan? Oke, jadi itu dia. Ya, jadi konsepnya data capabilities dan data culture. Nah, kalau datanya udah terkumpul, baru bisa AI membantu. Nah, gimana Pak Agus? Pak Agus kan MVP AI. Kira-kira datanya bisa diapain tuh ya? Kalau sudah ada. Iya. Ya, memang AI-nya Microsoft itu kan banyak sekali ya. Ada code service, ada text analysis, macam-macam. Kalau kita lihat di Azure, ya, Azure ya. AI-nya itu luar biasa. Boleh? Oh iya, boleh Pak. Desktop aja ya, desktop. Ya, jadi AI-nya di Microsoft itu banyak sekali, dari mulai yang no code sampai yang deep learning gitu bisa di support. Nah,
memang apa namanya hal-hal terkait dengan disaster ini hal baru bagi saya sendiri. Karena biasanya saya juga lebih kepada apa yang biasa lebih banyak dimanfaatkan oleh orang meskipun kemampuan komputernya belum mumpuni gitu. Ya biasanya yang saya sampaikan begitu. Ya contohnya yang kayak gini nih, ya membuat chatbot untuk penerimaan mahasiswa baru gitu atau untuk PSP siswa. Jadi karena sekarang kan pertukaran informasinya online semua, orang-orang butuh infonya online semua. Nah, berdasarkan info dari teman-teman di sekolah, di kampus itu kewalahan nangani jawaban-jawaban yang hampir sama gitu. Nah, hal-hal yang praktis ini biasanya yang saya lebih fokus ke sana. Nah, yang di salah satu ini baru juga bagi saya karena banyak sekali gitu ya AI-nya Microsoft itu. Baru di bidang AI saja, belum ini apa Azure yang lain gitu. Makanya teman-teman di komunitas kami itu merasa seperti berenang di lautan gitu kalau di Azure karena luar biasa banyaknya. Nggak akan sampai gitu. Jadi orang yang haus akan ilmu itu seneng banget gitu. Mereka tuh seneng banget karena oh iya ada baru lagi, oh iya, oh ini belum, saking banyaknya. Pak Agus bikin saya haus. Nah Pak Azurnya, oke di refresh dulu. Jadi contohnya kalau di itu bisa buat bot ya Pak ya? Ya. Botnya itu pakai apa itu? Pakai Microsoft punya 2 pendekatan kan untuk buat bot ya? Bisa. Nah itu yang satu pakai bot framework. Yang satu satunya pakai apa lagi? Saya bisa buat biasanya saya akan buat itu pakai Q&A Maker, yang keduanya pakai akun Office 365. Pakai apa? Agent. Pakai akun Microsoft 365. Oh iya. Pakai Virtual Agent ya? Ya, Virtual Agent. Nah itu menurut saya kemudahan berikutnya yang orang mungkin tidak tahu, kadang punya akun Microsoft 365 kemudian ya, yang dipakai hanya Word, Excel, PowerPoint saja gitu kan, padahal masih banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Contohnya yang versi free-nya dari chatbot Microsoft 365 kan ini nih. Ini padahal pakai yang free-nya loh, ini belum yang kena charge-nya. Ini aja udah bisa kita manfaatkan. Selamat malam, berapa biaya kuliah gitu misalnya. Nah, udah dikasih pilihan kan jawabannya. Kami Bodi gitu kan. Nah, ini semua bisa dibuat nih dengan virtual agent atau Q&A Maker-nya di Azure. Nah, yang versi free ini loh, Bapak dan Ibu, baru yang belum kena cas yang free-nya. Jadi kalau Bapak punya akun Microsoft 365, ya mungkin yang ini ya, bukan yang A1 jelas, nah, bisa memakai ini. A1 sepertinya nggak bisa ya Pak Ridi? Seharusnya bisa ya Pak A1. A1 bisa ya? Seharusnya bisa. Saya sendiri belum nyoba. Karena saya lebih karena mohon maaf, saya biasanya backgroundnya adalah developer teknologi, jadi biasanya kita pakai buat frameworks gitu, pakai Q&A Maker gitu ya, yang backend datanya itu macam-macam. Nah itu ya, backend datanya macam-macam. Jadi nanti bisa kita pilih datanya. Jadi kalau misalnya, tapi itu ide menarik. Saya membayangkan kalau kita punya semacam database gitu ya, database entah itu berasal dari histori aktivitas mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke akademik, terus kita simpan ke dalam satu Q&A gitu ya, maka kita bisa buat bot yang umum dilakukan. Misalnya contohnya pertanyaan yang umum ya Pak Agus tadi ya, biaya kuliah, terus bisa cuti enggak gitu ya, cuti nikah berapa lama gitu ya, dan sebagainya. Betul Pak. Oke, menarik itu ya. Jadi kalau data kita udah bener, culture-nya sudah bener, maka kita sudah bisa. Data culture itu, Bapak Ibu, data culture itu seperti aturan main. Kapan kita menyimpan data? Kapan kita harus mengarsipkan data tersebut? Ya. Jadi Microsoft pun
konsepnya bisa kita arsipkan datanya. Ya, begitu kita modelnya arsip, ya, maka seperti dimasukin dus, disimpan, lebih murah, tapi begitu diekstrak perlu waktu. Atau disimpan kemanapun, di berbagai macam lokasi, bisa diagregasi pakai Dataverse. Fitur yang saya lihat keren, cukup keren untuk Dataverse kemarin gitu ya. Itu ini bagus. Jadi kalau misalnya yang baca itu misalnya dekan misalnya, dia bisa melihat semuanya. Tapi begitu yang ngelihat itu misalnya kita sebagai kaum rakyat jelata ya Pak Gus ya, datanya itu bintang-bintang-bintang. Oh gitu. Jadi benar-benar privasinya dilindungi. Jadi misalnya saya pengen lihat data email mahasiswi gitu ya, seperti itu. Maka nggak bisa kalau saya rakyat jelata. Datanya Nama semua emailnya bintang. ada. Nama emailnya ada ya Pak, tapi isinya Nama bintang-bintang emailnya gitu. ada, tapi sama Microsoft di obfuscate, jadi bintang-bintang gitu ya. Dilindungi karena menurut Microsoft privacy is the most important things, even di beberapa level. Nah gitu, walaupun datanya ada nggak bisa sembarangan ditarik gitu ya, seperti itu. Oke. Nah Bapak Ibu ya ayo silakan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kalau ada pertanyaan diisi ya di bagian kolom chat, nanti kita akan bahas gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini sudah masih ada 4 menit ini Pak. Kita masih punya waktu 4 menit. Kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Ya, wah masih sepi ini. Ya, seperti itu. Oke, silahkan jika ada pertanyaan ya terkait dengan data dan digital asset sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya. Ya, oke, ada pertanyaan silahkan, jangan ragu-ragu. Apapun itu ya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bagus gitu ya. Kayak yang ada itu adalah rasa penasaran kalau nggak bertanya gitu ya. Saya boleh Pak bertanya. Loh, kok bertanya? Iya, nggak mau tanya Pak Ridi. Ya siapa Pak, kita ngobrol-ngobrol saja. Iya. Ya, biasanya di kampus itu kan sering ini Pak, manajemen duplikasinya tadi itu, yang 321 itu. Nah, kadang prodi punya, di tingkat atasnya punya, di tingkat universitasnya punya gitu. Nah, masing-masing punya satu-satu semua gitu kan. Padahal kadang jenjangnya sampai ke dosennya. Jadi bisa datanya lipat 4 barangkali. Nah, ya, isinya beda-beda semua lagi ya Pak Agus ya. Nah, mana yang paling update kita gimana? nggak tahu gitu ya. Nah, betul. Bagaimana cara dari sisi teknologinya biar mengikuti organisasinya, mengikuti aturan teknologi gitu. Karena kalau orang dipaksa dengan sistem kan biasanya berubah. Tapi kalau hanya disekedarkan job desk gitu dibaca, ditempel, akan susah berubahnya kadang. Tapi kalau sistem yang memaksa biasanya bisa berubah. Iya, isu seperti itu isu data culture kan bagus ya. Let's say kalau kita sudah punya OneDrive, masing-masing punya OneDrive, artinya data capabilities kita sudah memenuhi kan ya? Ya, infra kita sudah memenuhi. Tapi begitu kita naruhnya sembarangan, ngasih nama file aja sembarangan, ngasih nama file kok ASDF gitu ya, asdf.pptx gitu ya, seperti itu. Nah, saya juga pernah lihat tuh dokumen-dokumen akademik itu dokumen kurikulum terbaru. Barunya dari mana gitu ya? Terus habis itu ada yang buat dokumen kurikulum Baru banget. terkini. Terus kita lihat ya, biasanya kita lihat basisnya tanggal gitu ya. Nah, terus habis itu kita lanjut, ternyata ini tanggalnya lebih baru nih. Begitu dibuka ternyata hasil save as gitu ya. Tetap lama juga. Nah, kalau bicara dari sisi Microsoft sih sebenarnya Microsoft berpikir bahwa ada yang namanya produk, Microsoft punya namanya produk SharePoint ya. Nah, seperti itu. SharePoint ini satu produk besar Microsoft yang dia juga menyertai OneDrive for Business. Oke, for Business. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan seperti ini deh. OneDrive for Business itu untuk personal. Ya. Teman-teman sebagai dosen, sebagai guru, ya OneDrive for Business itu untuk menaruh berkas-berkas Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ada SharePoint yang ini milik organisasi. Oke. Ya. Secara sederhana konsepnya OneDrive for Business ini kita sebut dengan working folder sih. Folder kerja.
Jadi folder kerja dulu sampai kita puas, sampai versinya sudah oke, baru ditaruh di SharePoint. Nah, SharePoint itu jangan salah, SharePoint itu sudah mengikuti standar Digital Asset Management. Jadi DAM-nya itu sudah benar-benar. Makanya SharePoint juga punya konsep Enterprise Search. Nah, ini. Enterprise Search itu apa sih? Enterprise Search itu jadi bukan satu SharePoint yang bisa dicari, SharePoint lain juga bisa dicari. Nah, SharePoint A, SharePoint B, semua itu bisa dicari. Diagregasi, Pak Agus, ya, jadi satu. Dan proses pencariannya, itu proses pencarian berdasarkan konten juga. Dan berdasarkan meta tag juga. Jadi isi file apa gitu di dalamnya bisa dicari. Iya, isi file. Sampai meta tag, Pak Agus. Meta tag itu misalnya berapa lama itu file di editing. Nah, iya, gitu. betul. Mantap. Terus siapa-siapa saja yang pernah ngedit file itu. Mengedit itu file. Oke, terus kita bisa tambah meta tag lagi, misalnya kita tambah predefined tag seperti data akreditasi. Nah, gitu kita kasih tagnya, itu bisa keluar. Data keuangan itu bisa keluar. Jadi itu. Jadi konsepnya seperti ini. Ya. Menarik banget, luar biasa. Oke, jadi gitu tuh. Ya, kita lihat dulu ada pertanyaan belum nih? Ini dipancing-pancing jangan nggak ada pertanyaan. Oke, akhirnya ada pertanyaan. Kita bersyukur Pak Agus ya, ternyata kita laku juga ya. Oke. Bagaimana membuat struktur folder untuk organisasi? Bagaimana kalau ada perubahan struktur organisasi di kampus? Nah, Pak Agus aja yang jawab nih. Oke, kita jawab satu-satu ya. Oke, kita jawab satu-satu nih. Bagaimana membuat struktur folder untuk organisasi? Bagaimana kalau ada perubahan struktur organisasi di kampus? Oke, ya. Oke, bagus, punya ide bagus. Iya. Iya. Pengalaman belum pernah pengalaman seperti itu sih memang, karena perubahan secara mendasarnya juga. Misalnya gini, ketua, wakil ketua gitu, kalau ada pemekaran organisasi itu kan yang jadi masalah kan. Selama ini sih belum ngalamin. Jadi misalnya tadinya ada wakil dekan 1 jadi wakil dekan 2 gitu kan, ada folder yang wakil dekan 2. Nah, selama ini belum ada pemekaran begitu. Jadi mungkin Mbak Ridi yang lebih punya banyak pengalaman. Saya juga pengen menimba ilmu nih. Saya juga belum ini nih. Ini pertanyaan menarik sekali. Ini siapa nih ya? Tolong panitia itu Mas Pak Karto Iskandar itu mungkin dikasih goodies, itu pertanyaan bagus sekali ya. Seperti sampai kita bingung jawabnya. Oke, gini struktur folder. Kalau struktur folder pada umumnya, kalau kita ngikuti konsep data analitik, maka kita kenal yang namanya time series. Pernah dengar nggak dari konsep data analitik? Oh ya. Time series, jadi berdasarkan waktu. Jadi usahakan konsep struktur folder Anda itu berdasarkan waktu. Ya, misalnya per semester. Nah, akreditasi juga kan berdasarkan waktu, ya kan? Iya. H-1, H-2 gitu kan, kayak gitu. Oke. Semester juga berdasarkan waktu. Nah, itu jadi struktur foldernya berdasarkan time series pertama. Diatur berdasarkan susunan waktu. Ya. Perkara penamaan itu bisa nanti, tetapi usahakan struktur folder itu berdasarkan time series. Karena kalau sudah mengakomodasi time series, itu akan mudah mengurutkan data, yang kedepannya kalau pakai AI mudah melakukan prediktif, ya kan? Prediksi kan waktu tuh. Ya, oke. Seperti itu. Pendekatan yang kedua, belajarlah dengan Vima sebagai anak akuntansi gitu ya. Akuntansi itu punya namanya accountant standar. Nah, seperti itu. Jadi ada standar pengkodean. Ya. Gitu. Standar pengkodean. Misalnya 101 itu pasti kas gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sama. Coba Bapak Ibu lihat akreditasi Bapak Ibu. Kan ada akreditasinya. Akreditasi 1 itu apa? 7 itu misalnya apa? Bener kan? Betul. Struktur foldernya ikuti akun standar. 701 artinya itu adalah misalnya terkait dengan fasilitas apa itu? Fasilitas, terus infrastruktur, terus misalnya 301 terkait dengan kemahasiswaan, kayak gitu. Ya. Nah, nanti tinggal ditambah metadata tuh. Ditambah metadata. Karena satu dokumen bisa dipakai untuk beberapa kebutuhan, betul kan Pak Agus ya? Iya, betul. Satu dokumen visi misi misalnya itu dipakai di mana-mana gitu ya. Itu dia. Nanti tinggal ditambahkan meta tag itu.
akreditasi BAN PT, akreditasi apa gitu ya, akreditasi LAM gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ada 2 pendekatan, Pak siapa ini, Pak Karto ya, gitu. Oke, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya, itu sepengetahuan kami. Oke, dari Pak Nur Haida. Saya pakai OneDrive di Microsoft tapi belum optimal. Ini OneDrive mana, Pak? OneDrive for Business atau OneDrive personal? Oke. Oke, ada petunjuk pakai OneDrive yang mudah dimengerti untuk orang awam. Ada di maribelajar.org, terus search OneDrive, nanti di sana ada manual penggunaan OneDrive berbahasa Indonesia, atau ke YouTube-nya Mari Belajar. Nah, ya ke YouTube Mari Belajar, jangan lupa subscribe dan like. Nanti mungkin linknya akan di-share oleh Vima dan juga oleh siapa tim yang ada di sini. Ya, pokoknya nanti akan di-share oleh tim ya, seperti itu. Oke. Apakah ada case study pengaturan OneDrive for Business untuk kampus? Ini Pak Karto itu kalau nanya bagus-bagus terus ini. Oke. Saya sendiri juga bingung ya. Pengaturan OneDrive for Business. Ya, bagus pakai OneDrive for Business? Pakai, Pak. Nah, pakai OneDrive biasa juga? Pakai juga. Oke. Ke OneDrive for Business. Oke. OneDrive for Business ini apa sih? Sebenarnya Bapak Ibu, OneDrive for Business itu sebenarnya SharePoint yang tampilannya jadiin OneDrive. Jadi sebenarnya dia SharePoint. Dulu Microsoft namainnya dengan personal site. Ya. Terus diubah jadi OneDrive for Business. Jadi secara standar konfigurasinya sama dengan SharePoint. OneDrive for Business artinya untuk Bapak Ibu sendiri. Tolong dipahami, ada perbedaan yang signifikan antara SharePoint organisasi dengan OneDrive for Business. SharePoint organisasi itu kalau melakukan sharing itu dibatasi hanya untuk organisasi itu saja. Jadi nggak bisa misalnya saya punya organisasi X, saya share ke organisasi Y dari SharePoint ke SharePoint, nggak bisa kecuali disettingkan yang kita sebut dengan mutual trust. Jadi misalnya saya punya perusahaan A, kemudian saya punya perusahaan B, mereka saling bertukar data, ya itu saya harus setting dulu, nggak bisa secara default itu langsung di-share, apalagi bisa bocor gitu ya, enggak. Nah, tapi kalau OneDrive for Business itu sharingnya itu bisa untuk eksternal, seperti itu, ya bisa untuk eksternal, untuk tamu, untuk teman, untuk rekan bisnis dan sebagainya yang mengakses data kita. Jadi saya katakan data-data yang urgent, data-data yang cukup baik, cukup sudah final itu ditaruh di SharePoint organisasi. Data-data yang working folder ditaruh OneDrive for Business. Ya. Satu berkas OneDrive for Business itu mendukung berapa ya paling besar ya? 1 terabyte masuk nggak satu berkas? Nah itu kita perlu cari dulu ya. Oke. Ukuran-ukuran tidak ada masalah di OneDrive for Business. Kita bisa meletakkan apa saja. Seperti itu. Dan fitur-fiturnya juga sama dengan OneDrive biasa. Ya. Oke, jadi hanya terkait dengan sharing session-nya saja. Oke. Jadi case tadinya OneDrive for Business itu digunakan untuk personal working folders, sementara SharePoint digunakan untuk organisasi. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih dan kita bisa lanjut ini Pak Gus ya untuk sesi kedua ya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Oke, disaster recovery di dunia akademik. Penting. Kan kita sudah taruh ya. Kita sudah taruh tuh datanya di cloud. Kita sudah taruh datanya di lokal. Ya. Tapi kan itu belum cukup. Kita baru saja meletakkan datanya. Iya. Ya. Masalah belum ada. Masalah belum ada. Contohnya misalnya ya, saya meletakkan datanya, begitu saya ambil, datanya udah obsolete gitu ya, udah basi gitu ya, udah nggak bisa dipakai, sama aja gitu kan, saya naruh di cloud kalau datanya nggak dipakai. Jadi harus ada mekanisme tertentu. Ya, oke. Pak Agus bisa jelaskan nggak kira-kira disaster di dunia akademik itu apa aja? Ya, disaster data maksudnya ya, bukan disaster nasib kita ya, disaster nasib-nasib yang lain gitu, nasib mahasiswa. Disaster data di dunia akademik kita. Ya, disaster data. Yang tadi saya bilang yang pernah saya alami itu data hilang gitu kan. Hilang. Disaster itu, data hilang itu. Kemudian
mungkin yang sering saya dengar juga termanipulasi datanya. Jadi isinya tadi terbaru isinya, tapi ternyata dibuka namanya terbaru gitu ya, afiliasi terbaru gitu, terbaru banget. Setelah dibuka ternyata lebih baru dari yang sebelumnya. Ternyata penamaannya termanipulasi atau isinya termanipulasi. Kemudian juga yang sering juga dialami itu datanya tidak tersimpan dengan durasi yang mencukupi. Menarik. Kalau saya bahas dulu yang tadi ketiga ya. Tidak tercukupi. Jadi gini. Jadi misalnya tuh datanya tertumpuk ya Pak ya. Iya, betul. Tertumpuk. Nggak taunya saya pengen balik lagi ke data masa lalu gitu ya. Dokumen yang masa lalu gitu ya. Oke. Misalnya mahasiswa gitu udah bimbingan ke dosennya gitu. Ini lebih bener yang kemarin gitu kan. Lebih bener yang kemarin. Iya. Saya harus balikin lagi. Nah itu. Tapi rekan-rekan jangan khawatir kalau seperti itu. Karena by default OneDrive for Business kan punya versioning ya Pak ya. Ya. Punya versioning. Jadi OneDrive for Business itu punya versioning sampai 255 versi. Ya, seperti itu. Ya. Atau bisa setara sampai paling lama 1 tahun. Jadi selama data itu dibuat, maka akan meng-create versioning. Terutama untuk data-data yang dimiliki oleh Microsoft Word, Microsoft Office. Word, PowerPoint, Excel, itu ada versioning. Jadi teman-teman jauh usah khawatir kalau misalnya datanya tertimpa tadi ya, tidak mencukupi. Kalau dipakai Microsoft 365 itu bisa dibalikin versioning historinya. Ya, seperti itu. Oke, nanti mungkin link versioning bisa di-share oleh tim ya. Oke, link versioning ya. Oleh di tim di mana gitu ya konsep versioning. Ya. Terus tadi apa lagi ya? Tadi data hilang. Termanipulasi ya? Termanipulasi. Termanipulasi. Oke, bayangin kalau Bapak Ibu punya database gitu ya, database di lokal gitu ya, terus lupa tuh nge-patch ya. Biasanya lupa nge-patch security-nya. Terus ada mahasiswa yang pinter tuh, bisa nge-patch masuk sampai root MySQL-nya. Dia ubah tuh data IPK dia jadi 4 supaya bisa ngambil SKS-nya 24. Nah, itu ya. Salah siapa nggak nge-patch ya seperti itu. Oke. Nah, itu dia termanipulasi. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana. Kalau hilang itu sesuatu yang umum ya, karena manusia itu suatu saat satu sama yang lain juga akan saling hilang. Oke? Oke, itu. Ya, tapi kita harus punya backup. Kalau data jangan. Oke. Sekarang bagaimana mencegah disaster, Pak? Kira-kira apa yang kita lakukan itu untuk mencegah disaster? Ya. Mencegahnya gimana, Pak? Saya tanya Pak Ridi. Loh, kok nanya saya? Mencegah disaster jadi backup ya, seperti itu. Tadi aturan 321 ya dilaksanakan. Ya. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan di sana? Selain mencegah disaster untuk di backup ya, seperti itu. Kita juga bisa melakukan yang namanya data governance. Ya. Kita bisa melakukan data governance. Aturan datanya ya. Datanya itu harus disimpan berapa lama? Datanya itu yang harus disimpan jumlahnya berapa, versionnya berapa, siapa yang menyimpan, siapa yang mengakses, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi kita perlu memikirkan data governance. Terus kita juga harus punya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur untuk mencegah disaster itu kita kenal dengan infrastruktur high availability. Seperti itu. High availability itu ya jelas memenuhi konsep 321 tadi yang sudah disederhanakan. Harus ada lokasi yang terpisah. Saya ingat sekali waktu itu ada salah satu perusahaan yang kena tsunami di Jepang. Itu di mana ya tsunami itu? Oke, pokoknya tahun-tahun berapa lah waktu itu tsunami Jepang sampai videonya juga beredar gitu ya. Oke. Dalam kerangka waktu 3 jam semua data centernya dia yang sudah terendam air itu bisa di-recover dan proses bisnisnya bisa dipindahkan ke site yang lain di negara yang tidak terkena bencana. Hanya kondisi 3 jam kalau nggak salah, 3 sampai 6 jam. Semua data center yang ada di sana itu bisa dikembalikan. Itu namanya sebut infrastructure. Ya, infrastructure high availability. Oke. Saya jadi ingat pada saat misalnya laptop saya hilang gitu ya.
Jadi saya Pernah, Pak? punya cerita juga, laptop saya hilang gitu kan, gara-gara saya mampir di rumah ibu saya gitu ya, mobil saya parkir di situ, tasnya saya taruh karena saya cuma pengen numpang salam sama makan aja di rumah ibu gitu ya, seperti itu. Oke, udah saya balik-balik, mobil saya kacanya pecah, Oh ya benar. ya, laptopnya hilang gitu ya, Modusnya seperti itu. begitu ya. Oke, hard disk eksternal juga terbawa gitu ya. Saya sudah mulai stres dan saya ingat kalau berkas saya semuanya ada di OneDrive. Saya beli laptop baru, saya sign in, kemudian saya melakukan, nah ini yang menarik. Kalau teman-teman pakai Microsoft 365, laptop hilang, itu bisa kita remote erase. Remote erase. Iya, jadi kayak film-film Mission Impossible gitu ya. Pakai software yang namanya Intune. Nah, itu. Dihapus semua ya yang Dihapus semua dari jarak jauh. Kalau dia bisa login, Pak. Ya. Oke, tapi kalau dia nggak bisa login, jangan khawatir karena setiap sistem di Windows ya, saya bilang ya, bukan di sistem operasi yang lain, di sistem di Windows itu sudah terlindungi ya, macam-macam, ada data execution prevention ya, bisa ada enkripsinya juga gitu ya. Jadi kalaupun dia mengakses harddisknya dilepas, dipasang ke tempat yang lain, pengen dibaca datanya itu udah nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi saya cukup tenang saja sih. Ya, begitu datanya hilang ya udahlah, bisa di remote erase kalau kedetek, kalau dia bisa masuk, kalau dia nggak bisa masuk. Jadi di remote erase, Pak. Begitu dia berhasil login, tek, ya, kita udah report, langsung dihapus. Ya, device is stolen, formatting, langsung kayak gitu. Itu Intune itu. Ya. Oke. Mobile device management istilahnya. Tapi kalau dia cuma mindah harddisknya terus diganti gitu ya, ya nggak bisa akses, kan sudah di enkripsi by default. Windows 10 kan sudah enkripsi. Iya. Nggak bisa diakses. Prosesnya berbeda gitu ya. Makanya jangan salah, saya tuh agak heran juga sih sama bapak ibu yang misahin antara C dan D. Yang D-nya dipisah gitu, yang D-nya isinya data semua gitu, nggak di-encrypt lagi gitu ya. Mending bener ditaruh di C/user. Seperti itu. Nah, itu ya, itu yang kita sebut dengan infrastruktur tuh ya. Data culture itu. Dan harusnya disaster recovery planning. Oke. Ya, Pak. Nah, ini contohnya. Bagaimana Azure membantu disaster recovery? Banyak banget ya. Banyak banget yang bisa dilakukan Azure. Azure punya Azure Storage. Pengen petabyte, exabyte, berapa byte yang dibutuhkan untuk menaruh data Bapak Ibu sekalian, itu Azure punya solusinya. Bisa naruh dalam bentuk files sehingga bisa di-share dengan pendekatan ya protokol-protokol seperti Samba, FTP dan sebagainya common. Bisa ditaruh juga dalam bentuk blob ya, seperti itu. Ya, binary large object. Jadi kalau Bapak Ibu punya video seminar, video yang besar-besar seperti itu bisa dimasukkan ke blog. Ya, kalau Bapak Ibu punya dataset untuk machine learning, ditaruh di blog. Ya, nanti bisa diindeks videonya, bisa dijadikan dataset dan sebagainya. Bisa ditaruh juga di Azure Tables kalau bentuknya tables NoSQL, ya, tanpa relasi. Jadi ini untuk quick fast ya, untuk quick fast receive, dan tentu saja kita bisa taruh di Azure Archive ya. Oke. Ditaruh tuh di mana? Di arsip. Arsip. Jadi kalau Azure Archive tuh disimpan secara dalam banget, dikerdusin terus disimpan, storage-nya murah banget. Yang paling mahal itu kalau nggak salah sih file. Ya. Karena file sharing gitu ya. Jadi rata-rata kalau orang milih Azure Storage File lebih baik naruh di OneDrive sih. Ya. Kecuali ada kekhususan tersendiri, misalnya kita punya data atau legacy data yang perlu naruh file basisnya LAN gitu ya, seperti itu. Ada juga Azure Backup yang bisa di backup apa? Data, sistem operasi bisa, server bisa ya Pak ya. Bisa banget. Site recovery yang bisa di backup apa? Satu gedung, satu universitas ya, bisa di site recovery. Sampai ininya Pak Agus, sampai
sampai struktur jaringannya itu. Ya. Oh, mantap Struktur sekali ya. jaringannya. Jadi kalau begitu misalnya nih kita taruh 5 server tuh di gedung kita gitu ya. Terus tiba-tiba 5 servernya kebanjiran gitu ya. Iya, iya. Ya kan harus pasang tuh 5 server terus kita konfigurasiin satu-satu. Konfigurasi, ya kan repot juga itu. Udah ini bisa site recovery, bisa recovery langsung. Lima-lima. Begitu cuma perlu beli 5 server aja, Mm-mm. 5 server lagi, terus di restore. Ya, nanti IP address-nya, routing protokolnya, policy-nya, ya itu bisa dibalikin. Jadi kayak gitu itu ya namanya site recovery. Mantap, mantap. Azure monitoring. Ya. Nah, ini nih. Nah, ini Nah, nanti Pak Agus mungkin akan demo ya Pak ya tentang Azure ya, monitoring. ya, ya. Jadi intinya adalah memonitor. Memonitor tahu ya Bapak Ibu. Jadi komputernya dipasang heartbeat, dipasang vital sign. Begitu mau mati langsung di backup gitu ya. Atau enggak kan biasanya Azure monitoring itu dipakai begitu mau udah mau collapse Ada di alatnya. scale out atau di scale up ya. Seperti itu. Azure monitoring. Jadi harus ada heartbeat detektornya. Ya, sama begitu site recovery ya, begitu kebanjiran gitu kan. Ya, seperti itu. Maka site recovery Azure monitoring akan mengatakan koneksi terputus ya, dia bisa fail over. Makanya saya selalu menyarankan kalau pakai Azure pun harus menggunakan konsep high availability. Jadi yang satunya ditaruh di Southeast Asia, yang satunya misalnya ditaruh di Central US. Jadi kalau Southeast Asia-nya down, Azure monitoring bilang sebelum mati itu, gue mau mati nih, gitu. Dia cerita dulu langsung oper ke mana ke Central US. Jadi nggak ada isu. Ya itu kita sebut dengan scale set. Ya seperti itu. Jadi worry free ya seperti itu. Oke, selama kita bisa konfigurasiin dengan benar. Kalau teman-teman belajar konfigurasi nanti ada workshopnya ya. Saya bareng Pak Agus ya selama 3 jam kita bicara ini. Siap. Ya. Oke, itu. Oke, Pak Agus mungkin mau demo dulu ya. Sementara saya mau buat kopi dulu. Silakan Oke, Pak monggo, Pak. Agus. Iya. Ya, Pak Agus pengen demo apa dulu silakan. Ini ya. Jadi alat tentang pemakaian VM. Jadi VM itu kalau over capacity, dia akan memberikan alat. Nah, ini memang di Azure itu dimudahkan sekali, semuanya udah ada fiturnya semua gitu, dan canggih sekali kalau menurut saya. Oke, saya share. Maaf, saya share ini saya. Ya. Nah, oke. Nah, salah satunya adalah memberikan alat kepada virtual machine ya. Jadi biasanya virtual machine kan mungkin ada terlalu high computation kan, dan sudah mulai harus di scale up gitu. Nah itu harus kita berikan warning, karena kalau enggak nanti terjadi ini apa requestnya banyak, pelayanannya udah mentok gitu kan. Jadi itu kan berbahaya bagi pelayanan. Nah contohnya sudah buatkan ya, di Azure gampang sekali bikinnya. Ada namanya monitor, Azure Monitor. Nah, Azure Monitor, nah seperti ini. Ini saya akan berikan simple saja. Ya, monitor, alert, kita bikin alert. Yang lainnya masih banyak ya. Ini salah satu contohnya aja. Nah, berikan alert ketika kondisi apa gitu. Nah, pilih apa yang mau kita berikan alert. Jadi tidak hanya virtual machine, ya, aplikasi pun bisa. Misalnya kita membuat aplikasi di Azure gitu, kemudian kita berikan alert ketika timeout, ketika requestnya terlalu penuh dan sebagainya. Jadi ada kondisi-kondisinya yang kita bisa berikan alertnya. Nah, misalnya saya pilih ini ya, subscription-nya, kemudian, nah ini contoh. Tadi udah belum dipilih dulu. Nah, kalau sudah, saya pilih yang ini, yang subscription yang satu, kemudian saya pilih dan nah, oke, diedit, baru bisa kita lihat jenis-jenis yang kita sudah bikin di subscription ini. Ya. Oke, sebentar loading.
Nah ini kan di sini misalnya virtual machine ya yang kita ambil. Oke. Saya cari aja, saya punya virtual machine di sini namanya Virtual Lab 8 ya. Nah ini virtual machine ya. Kategorinya resource type-nya virtual machine ya. Ini kemudian kita nah kemudian kondisinya nih perlu kita kondisikan saat apa dia memberikan alert. Misalnya tentang CPU presentasi dari pemakaian CPU-nya ya. CPU, udah dipakai CPU presentasinya. Karena udah pernah dipakai di CPU ini, jadi saya tinggal kecuali ganti ya virtual machine ya. Oke, untuk memudahkan saya sudah buat yang sudah ada rule-nya, rule untuk alertnya. Langsung ke home-nya. Nah ini Bapak dan Ibu yang masih belum pernah buka Azure gitu ya. Jadi sebanyak ini nih services di Azure. Ya, jadi seperti tadi saya bilang seperti lautan itu ya seperti ini. Makanya yang haus akan ilmu akan menarik sekali gitu berlama-lama di sini. Oke, dari virtual mesinnya, nah kita langsung ke alertnya. Alertnya ini, karena tadi udah saya buat alertnya. Nah, kita alertnya ini karena kondisinya masih normal, jadi tidak ada pemakaian yang peak gitu ya. Karena tadi saya pakai presentasi, maka tidak muncul alertnya di sini. Nah, kalau peak memenuhi kondisi yang tadi saya ciptakan, berapa persennya gitu, nanti akan muncul di sini. Nah, ini contohnya kondisinya ya, kondisi yang saya setting di sini. Oke, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, nggak akan lama. Nah, ini dia nih. Nah, jadi dengan monitor alert seperti ini akan bisa mendeteksi pemakaiannya, kemudian kita bisa bikin alertnya. Greater than lebih dari maksimumnya, ya. Kemudian sensitivitasnya medium dan pengambilan frekuensi evaluasinya kurang lebih 5 menit. Ya, seperti ini sih, semua udah siap sama Azure. Ya. Hebatnya tuh begitu tuh. Makanya luar biasa di situ. Dan satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan, banyak pertanyaan-pertanyaan umum ya di masyarakat itu, terutama teman-teman guru dan dosen. Apa sih manfaat Microsoft 365 gitu kan? Itu pertanyaan umum tuh yang sering ditanyakan ke saya. Nah, saya jawab begini. Bapak dan Ibu kan pernah biasa menggunakan Word, Excel, PowerPoint kan? Ya, itu hampir udah familiar tuh, semua orang hampir pakai itu. Nah, sekarang sudah dilebur nih jadinya Microsoft 365, bukan lagi Office 365. Dengan kemampuan yang lebih besar lagi, salah satunya adalah bisa tadi ada SharePoint-nya, kemudian ditambahkan lagi dengan bisa juga Power Virtual Agent yang sering saya bawakan itu tentang bagaimana membuat chatbot dengan akun yang sama gitu loh. Jadi selama ini Bapak dan Ibu pakai Office, Word, Excel, PowerPoint, sekarang arahnya lebih kepada 365-nya kan, Microsoft-nya, karena meskipun yang installer version yang seperti 2009 masih ada, tapi lebih diarahkan 365 karena update-nya biar mengikuti. Ya, jadi kalau ada fitur tambahan seperti yang nanti kami workshop-kan juga itu di Office 365 atau Office yang terbaru. Nah, kalau kita bicara Office yang terbaru, pasti 365 akan mengikutinya karena paling baru gitu. Jadi kalau ada terbaru, pasti Office 365 akan berbaru. Jadi kalau kita udah install Office 365 atau Microsoft 365, itu dia update-nya akan selalu terbaru. Salah satunya yang menarik bagi teman-teman guru itu, kemarin nanti juga akan kami demokan di event berikutnya. Mohon maaf, iklan Pak di iklan event ke depan. Jadi bikin 3D ya, 3D
objek 3D itu bisa sekarang di PowerPoint, ya, di Microsoft update terbaru dari Microsoft 365. Jadi semua ini sebenarnya kita udah pakai gitu, tinggal kita mengadvance-kan bagaimana pemanfaatannya. Sayang kan kalau sudah punya akun Office 365 kemudian kita nggak tahu nih dimanfaatkannya hanya untuk Word, Excel, PowerPoint saja. Padahal lebih dari itu banyak yang bisa kita manfaatkan dengan akun yang sama. Itu paling yang bisa saya sampaikan, Pak Ridi. Putus ya. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Oke, saya tadi buat kopi dulu. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan ya. Oke, kita ke pertanyaan karena sudah mulai di penghujung acara. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Roli Febri. Bagaimana Microsoft membackup atau memproteksi data pengguna pelanggan dari bencana atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab? Ya, seperti menarik itu. Sekali, menarik sekali. Ya, menarik sekali. Oke, saya akan memberikan dulu penjelasan yang cukup singkat. Microsoft mengadopsi yang kita sebut dengan compliance. Ini yang disebut dengan Microsoft Compliance Offerings. Jadi Microsoft itu pada saat buat data center, entah itu untuk layanan 365, layanan Azure, layanan Dynamic 365, itu ERP-nya Microsoft, atau layanan Power Platform, itu memenuhi standar ini. Misalnya standar keamanan itu ada ISO 27017 dan sebagainya. Standar untuk kesehatan ada standar HIPAA ya, seperti itu. Standar misalnya untuk US government ada standar NIST. Jadi Microsoft ini sudah offer compliance ini, jadi jangan takut Bapak Ibu pada saat meletakkan datanya, karena sudah ibaratnya sudah memenuhi ini. Karena begitu dicabut, begitu tidak memenuhi lagi, maka trust juga berkurang kan. Nah, khusus untuk Azure gitu ya, bahkan ini juga regional. Jadi Microsoft juga mencoba untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan aturan regional. Seperti aturan di India, aturan di Jerman, aturan di Eropa misalnya GDPR, ya kan? General Data Policy dan sebagainya itu sudah diatur. Ya. Bahkan untuk Azure ada yang spesifik. Nah, ya. Spesifik ya. Ada spesifik misalnya ISO 9001 untuk tata kelola dan PCI DSS. Ada yang tahu PCI DSS? Standar keamanan untuk transaksi finansial, misalnya kartu kredit dan sebagainya, itu sudah terapprove. Jadi kalau Bapak Ibu pengen adopsi solusi untuk financial transaction, sudah pakai Azure, sudah tidak perlu mengajukan sertifikasi untuk solusi untuk ininya, untuk apa? Untuk infrastrukturnya, karena sudah di cover oleh Azure. Ya. Dan kalau misalnya Pak Roli ingin belajar lebih lanjut, ini ada e-books-nya nih. Ada e-books-nya yang berjudul Trusted Cloud. Ya. Cloud yang dipercaya. Seperti itu. Mantap. Jadi cerita bagaimana Microsoft ini membuat cloud yang berbeda dengan yang lain dengan fokus pada trusted cloud. Ya, nanti saya akan letakkan linknya di kolom chat seperti itu. Ada yang pendekatan yang terakhir adalah menggunakan Microsoft punya yang namanya Secure Score. Jadi kalau rekan-rekan buat aplikasi software gitu ya, bisa diukur seberapa aman software tersebut pada saat dia sudah diletakkan di Azure. Ya, yang namanya Microsoft Secure Score. Nanti Bapak Ibu akan punya punya semacam security dashboard. Nah, security dashboard yang kira-kira tampilannya seperti ini. Aplikasi ini tidak sesuai dengan regulasi ini. Aplikasi ini skornya seperti ini. Ada 2967 isu dan sebagainya, itu diukur ya oleh Microsoft sehingga bisa make sure keamanannya. Jadi bisa saja kan
infrastrukturnya udah beres, regionnya udah compliance, tapi ternyata aplikasi Bapak Ibu yang dikembangkan masih belum memenuhi itu. Nah, Microsoft provide yang namanya Security Center, kemudian bisa diukur yang dengan menggunakan pendekatan Secure Score. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada itu, dan juga dia bisa programmatically, bisa kita panggil pakai REST API-nya, terus untuk kita ukur. Jadi kalau misalnya saya punya banyak sistem, saya pakai REST API untuk saya panggil semua sistem tersebut untuk tahu secure score-nya. Ya, jadi kira-kira itu. Mantap. Oke, jadi kira-kira itu ya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Oke. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi karena kita mulainya lebih dari 15 menit. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Jangan ragu. Jangan ragu untuk bertanya terkait dengan pendekatan recovery atau pendekatan disaster recovery. Ya. Oke, di sini di tampilan ini saya juga menampilkan bagaimana solusi yang dimiliki Microsoft Azure untuk melakukan backup, melakukan disaster recovery. Ada Azure Backup, ya, tadi saya sudah katakan. Ada Azure Site Recovery, ada Azure Archive. Nah, itu ya. Ya tinggal mau milih, mau secure satu server, mau secure seluruh site perusahaan, atau mau secure atau bukan mau secure ya, bukan atau menyimpan data-data yang sudah tidak terpakai daripada nanti hilang, rusak, bisa disimpan di tempat yang aman. Nah, itu ada 3 skenario yang bisa dilakukan. Ya, jadi sudah ada di sana. Ya, mungkin nanti akan kita bahas pada saat workshop ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, dan ini Microsoft sudah punya arsitektur yang disarankan. Ya, misalnya contohnya arsitektur pertama itu membackup on-premise lokal ya, dan datanya ke cloud. Atau membuat disaster recovery enterprise scale. Nah, itu ya. Untuk enterprise scale. Bagaimana kalau saya organisasi atau kampus atau sekolah yang kecil bisa mengikuti small and mid-size business disaster recovery. Jadi sudah ada arsitekturnya, kita tinggal laksanakan saja. Ya, seperti itu. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Kita cek dulu. Belum ada kayaknya. Masih sepi. Ya. Ada pertanyaan umum nih Pak dari teman-teman di Brokerto. Gimana? Kan di sini tidak punya kartu kredit Pak. Nah, bagaimana pelangganan Azure-nya tanpa kartu kredit? Apakah di Indonesia itu udah support voucher atau belum Pak? Oh itu, sudah, hubungi saja ya? Vima itu. Udah. Ya. Iya, hubungi saja Vima ya. Oke, jadi ada satu mekanisme yang cukup menarik, yaitu mekanisme prabayar ya. Jadi beli token, kayak beli listrik gitu ya. Menarik. Beli listrik token, tapi memang minimal tokennya itu seharga 1,5 juta atau $100 lah, seperti itu. Jadi itu berlaku selama 365 hari semenjak aktivasi, seperti itu. Menarik. Jadi nanti dikasih token, terus nanti digosok kayak zaman voucher zaman dulu, Bapak Ibu inget ya, digosok terus nanti dimasukin ke Azure-nya, diketik gitu ya. Enggak sih, nanti bentuknya email terus nanti di copy paste, terus nanti diklaim, terus sudah langsung. Jadi nggak perlu pakai kartu kredit. Menarik. Dan bagi Bapak Ibu yang berkelangganan organisasi juga bisa ini loh Pak Agus, bisa ditagih pasca bayar juga. Oh iya. Tapi harus yang udah terpercaya dulu, yang sudah punya agreement, bisa pasca bayar. Nanti tiap bulan ditagih invoice bentuknya. Jadi tanpa bisa prabayar juga. Gimana Pak Gus? Tanpa kartu kredit juga. Tanpa kartu kredit juga ya. Tapi organisasinya harus terdaftar ya. Nah, dan diawasi oleh OJK. Jadi harus terdaftar. Nanti bisa pasca bayar. Jadi bisa ditagihkan. Menarik. Tapi harus organisasi. Kalau personal memang nggak bisa. Ya. Jadi harus organisasi. Jadi kalau personal solusinya kartu kredit atau prabayar ya, beli token. Kalau organisasi bisa prabayar atau pasca bayar. Iya. Jadi bisa dilakukan itu. Kalau Microsoft 365 Pak?
Ya, Kalau Microsoft tahu 365. semua. Gimana Pak? Langganannya? Kalau Microsoft 365 langganannya bisa hubungi Vima juga. Pokoknya semuanya bisa lewat Vima lah. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, pokoknya kalau misalnya ada kebutuhan Bapak Ibu ya, nanti mungkin Vima bisa informasikan gitu Betul. ya. Oke, misalnya pengen beli Coba. Azure ketengan gitu ya. $100 untuk coba-coba gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu pengen pakai untuk mesin learning, pakai Nvidia DGX 2 daripada beli Nvidia DGX 2 seharga 2,5 miliar lebih gitu ya. Iya, Mending betul. sewa Azure aja untuk setahun atau 2 tahun, paling nggak nyampe 20, 30, 40 juta gitu kan, dibanding beli hardware secara besar-besaran ditaruh di organisasi, tiba-tiba listriknya mati gitu kan, seperti itu. Jadi bisa pakai Azure juga. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Microsoft 365 juga bisa untuk plan yang di atas A1 ya, A3, A5 gitu ya. Itu bisa dengan minimal pembelian 5 kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi 5. Karena memang ditujukan untuk organisasi ya Pak Agus ya. 5 gitu ya. Iya. Ditujukan. Bocorannya Mbak Vima berapa Mbak Vima bocorannya? Oh, kalau kayak gitu kayaknya Mbak Vima di belakang gitu. Oh. Ya. Sepertinya Pak Ridi lebih tahu. Iya. Ya gitu, tapi intinya bisa Pak Agus ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah pada saat Indonesia menguat, rupiahnya menguat, maka harganya juga akan turun gitu ya. Karena kan ya inilah kelemahannya kalau misalnya kita fokusnya menggunakan solusi-solusi dari luar ya. Kita berharap saja dari Microsoft Azure ini ada produk-produk yang bisa bermanfaat khusus untuk Indonesia. Sehingga walaupun dari luar ada benefitnya untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia lebih maju. Oke. Kita lihat dulu, ada pertanyaan lagi nggak? Masih sepi ini ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya Pak Agus. Bagaimana kita cukupkan dulu? Atau ada pertanyaan? Feedbacknya bagaimana Mbak Vima? Ya, tentu saja nanti bisa di-set feedbacknya. Oke, apakah kesan Anda dengan event ini? Ya, seperti itu. Ya, coba ditulis kata-katanya ya sebelum kita tutup ya. Sementara itu saya serahkan kembali ke Ima ya untuk sharing terkait dengan feedback form dan sebagainya ya. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ridi dan Pak Agus telah memberikan pemaparannya mengenai aset digital dan bagaimana data disaster di dunia akademik ini, serta memberikan demo yang cukup memberikan gambaran kepada kita semua. Tidak terasa, 1,5 jam telah berlalu dari talkshow yang dibawakan oleh Pak Ridi dan Pak Agus tadi. Kita telah memperoleh banyak sekali insight mengenai hal-hal yang terkait dengan digital aset di lingkungan akademik. Dan juga disaster recovery yang dapat kita terapkan untuk menjaga akademik untuk digital asset menggunakan berbagai layanan dari Microsoft, mulai dari Microsoft 365 hingga Microsoft Azure, semuanya terjamin keamanannya. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk bertransformasi untuk organisasi pendidikan kita. Namun, sebelum closing, kami harap Bapak dan Ibu dapat mengisi feedback form untuk acara talkshow kali ini menggunakan QR code yang telah ditampilkan di depan layar Bapak Ibu sekalian. Dan sembari mengisi form tersebut, sekedar informasi dari kami bahwa dalam waktu dekat, kami akan menyelenggarakan event online dengan judul Solution for Secure Digital Transformation with Microsoft Azure. Acara ini akan dibawakan dengan skema workshop berdurasi 3 jam, dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar dengan rekan satu lingkup organisasinya mengenai transformasi digital menggunakan Azure dengan aman dan simpel dapat mengikuti acara workshop tersebut.
Nah, perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang free alias tidak dipungut biaya sama sekali. Menarik sekali bukan? Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang tertarik dengan acara tersebut dapat langsung menghubungi di care@maribelajar.com atau bisa menghubungi email saya di vima@maribelajar.org. Oke, Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita telah sampai ke penghujung acara pada talk show kali ini. Kami segenap panitia penyelenggara acara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyaksikan dialog insight dari para pembicara kami. Akhir kata, mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam berucap dan bertutur kata dari kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, happy long weekend bagi Bapak dan Ibu sekalian, mengingat besok merupakan tanggal merah, serta bagi yang merayakan Imlek, kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Salam, mari belajar. Oke, thank you semuanya, sehat semuanya. Ya, sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Redi.